Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang materi yang berjudul Break Even Point. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi kita minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang total cost atau total biaya, yang mana total cost ini kita singkat dengan TC. Kemudian total pendapatan atau total penerimaan ataupun disebut juga dengan total revenue. Ya. Jadi total cost rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost, sedangkan total revenue adalah price dikali dengan quantity. Ya. Jadi pengertian dari break even point ya secara ringkas adalah bertemunya TC dengan TR gitu ya. Jadi break even point adalah suatu titik pertemuan antara total cost dengan total penerimaan. Jadi kalimat sederhananya break even point itu sering disebut dengan titik impas begitu ya. Artinya tidak mengalami kerugian dan tidak mengalami keuntungan. Nah, di dalam break even point terdapat unsur-unsur biaya tetap, kemudian biaya variabel, kemudian volume penjualan. Ya, ingat bahwa biaya tetap atau fixed cost tidak dipengaruhi oleh seberapa banyak penjualan kita. Ya, sedangkan variable cost dipengaruhi oleh volume penjualan atau berapa banyak penjualan yang berhasil kita lakukan. Itu yang disebut dengan variable cost. Ya. Nah, untuk menentukan titik impas ya, tentu dalam titik impas terdapat quantity ya, kemudian harganya. Jadi berapa quantity dari break even point dan berapa harga dari break even point begitu ya. Nah, cara untuk menentukan QE dengan PE adalah dengan membuat persamaan TC sama dengan TR begitu. Jadi kalau kita lihat di sini TR sama dengan TC, yang mana rumus TR adalah P dikali Q, sama dengan variable cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Ya, variable cost jika dibuat dalam bentuk masing-masing unit, maka variabel per unitnya dikali dengan quantity unitnya. Ya. Sehingga di sini kita tulis P dikali Q dikurang V dikali Q. Jadi ini kita gabungkan yang ada Q-nya sama dengan FC. Ya, sehingga diperoleh Q sama dengan FC per P dikurang V. Jadi ini adalah quantity untuk titik impas atau break even point kita. Ya. Kemudian kalau kita gambarkan secara geometri, break even point gambarnya seperti ini. Ya. Jadi ini quantity kita, ini price-nya atau harganya, dan ini adalah titik ketemu antara TR dengan TC. Jadi perusahaan mengalami kerugian pada saat kondisinya ada di sini, sedangkan mengalami untung pada saat berada di sini, gitu ya. Jadi kalau misalkan QE kita adalah 200 unit, maka bila barang atau produk yang terjual sebanyak 300, maka titik 300 itu jatuh di daerah laba, gitu ya. Jadi pada saat barang yang terjual sebanyak 300, maka perusahaan akan mengalami untung. Sedangkan pada saat perusahaan
hanya menjual 100 unit, maka pada saat itulah perusahaan tersebut mengalami kerugian. Ya, jadi bisa dibayangkan kapan perusahaan tersebut mengalami untung dan kapan akan mengalami rugi. Baik, di sini ada contoh. Suatu perusahaan menghasilkan produk dengan biaya variabel per unit. Oke. Jadi di sini ada biaya variabel per unit sebesar 4.000 dan harga jual per unit 12.000. Manajemen perusahaan tersebut menetapkan bahwa biaya tetap dari operasinya adalah 2 juta. Tentukanlah jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok atau break even point. Ya, jadi dari soal ini yang bisa kita ketahui adalah biaya variabel. Jadi variable cost adalah 4.000 Q gitu ya. Dan harga jualnya atau price-nya adalah 12.000. Kemudian manajemen menetapkan biaya tetapnya. Jadi ada fixed cost di sini sebesar 2 juta. Jadi ini adalah yang diketahui dari soal. Kemudian yang ditanya gitu ya. Jadi tentukan jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai pulang pokok. Jadi yang ditanya adalah berapa nilai QE kita. Gitu ya. Jadi QE berapa? Baik, untuk menentukan berapa nilai QE kita, maka kita buat dari persamaan TR sama dengan TC. Gitu ya. TR rumusnya adalah P dikali Q dan TC rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. P dikali Q berarti 12.000 dikali Q sama dengan 2 juta ditambah variable cost sebesar 4.000 Q. Nah, di sini ada Q, maka kita peroleh 12.000 dikurang 4.000, 8.000 Q sama dengan 2 juta. Maka Q sama dengan 2.000 dibagi 8, hasilnya adalah 250 unit. Begitu ya. Jadi jumlah unit produk yang harus perusahaan jual agar mencapai break even point adalah sebesar 250. Kemudian contoh yang kedua, usaha dagang angin Mamiri pada tahun 2015 memiliki data-data biaya dan rencana produksi seperti berikut. Jadi ada biaya tetap sebesar 150 juta yang terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya gaji pemilik, kemudian biaya penyusutan mobil, biaya asuransi kesehatan, biaya sewa gedung kantor, biaya sewa pabrik. Ya. Kemudian ada biaya variabel per unit sebesar 75.000. Jadi terdiri dari bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja, biaya listrik dan air, dan biaya lainnya. Kemudian harga jualnya adalah 100.000. Yang ditanya, tentukan BEP dalam unit dan dalam bentuk rupiah dari soal di atas. Jadi yang ditanya adalah dalam bentuk QE dan PE. Ya. Jadi dari soal ini yang kita ketahui, yang pertama fixed cost-nya adalah 150 juta. Kemudian biaya variabel atau variable cost-nya saya buat VC sebesar 75.000 Q. Ya. Kemudian P-nya
adalah 100.000. Yang ditanya QE dan PE-nya. Oke, berarti selalu untuk break even point itu akan diperoleh pada saat TC atau TR juga, ya, bisa TC sama dengan TR atau TR sama dengan TC. Maka TC-nya tadi rumusnya adalah FC ditambah VC, TR adalah P dikali Q. FC 150 juta ditambah 75.000 sama dengan 100.000 Q. Ya. Jadi di sebelah kanan ada Q, kemudian di sini ada Q, maka kita langsung proses 150 juta sama dengan 25.000 Q. Ya. Sehingga nilai Q-nya adalah 150.000 dibagi 25. Sehingga hasilnya adalah 6.000. Jadi ini untuk QE kita. Ya. Kemudian harganya, jadi untuk perhitungan PE diperoleh pada saat kuantiti yang sebesar 6.000 dikali dengan harga jual. Ya, jadi 6.000 dikali dengan harga jualnya tadi sebesar 100.000. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 600 juta. Ya, jadi pada saat kuantitinya 6.000 dan harganya 600 juta, maka terjadi break even point. Ya. Kemudian selanjutnya profit atau laba. Jika total penerimaan lebih besar dari total cost, maka terjadi untung atau laba. Kemudian jika total penerimaan sama dengan total cost, itulah yang disebut tadi dengan break even point. Jadi tidak untung dan tidak rugi. Kemudian jika total penerimaan lebih kecil dari total cost, maka disebut dengan rugi. Kalau saya buat di sini, apabila TR dikurang TC sama dengan V, ya, yang mana jika V-nya lebih besar dari 0, maka ini disebut dengan keadaan untung. Dan bila V-nya sama dengan 0, ini terjadinya break even point. Bila V lebih kecil dari 0, terjadi rugi. Gitu ya. Baik, di sini kita lihat contoh 3. Sebuah pabrik sendal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap sebesar 1 juta dan biaya untuk membuat sebuah sendal 500 rupiah. Apabila sendal tersebut dijual dengan harga 1.000, tentukan fungsi biaya total atau TC, fungsi penerimaan atau TR, dan variabel cost. Kemudian yang kedua, pertanyaan B, pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? Untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit? Nah, selalu untuk menyelesaikan persoalan, kita buat yang diketahui dari soal ini adalah FC sebesar 1 juta. Kemudian variabel cost-nya, ya, biaya untuk membuat sebuah sendal 500, berarti variabel cost-nya
adalah 500 Q. Apabila sendal tersebut dijual dengan harga 1000, jadi P-nya sebesar 1000. Kemudian yang ditanya fungsi biaya total, ya, TC, kemudian TR, dan variable cost. Ya, selanjutnya yang ditanya BEP, kemudian bagaimana keadaannya apabila memproduksi sebesar 9.000 unit. Jadi jika Q-nya 9.000, bagaimana, apakah mengalami untung atau rugi? Ya. Oke, untuk menjawab bagian A, TC. Jadi di sini kita jawab TC, rumusnya adalah fixed cost ditambah dengan variable cost. Jadi TC kita adalah 1 juta ditambah dengan 500 Q. Ya. Kemudian TR kita adalah P dikali Q. P-nya tadi sebesar 1000, maka 1000 Q. Kemudian variable cost kita adalah 500 Q. Kemudian yang ditanya, pada saat kapan pabrik sendal mencapai BEP? Ya. Jadi TC sama dengan TR. TC-nya adalah 1 juta ditambah 500 Q sama dengan 1000 Q. Di sini 1 juta sama dengan 500 Q. Maka nilai Q kita sebesar 2000. Ya. Jadi QA kita sebesar 2000. Kemudian untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit? Ya, nanti ini sebaiknya lebih tepat digambarkan. Ya, keadaan di mana keadaan untung dan keadaan rugi. Tetapi dari sini kita lihat bahwa ini adalah minimal produksi untuk mencapai suatu keadaan BEP. Berarti kalau 9.000 dia akan mengalami untung. Oke. Selanjutnya di sini ada 2 soal latihan, silakan dikerjakan. Dan jika ada pertanyaan tentang materi ini dapat ditanyakan melalui grup WA kita. Jangan lupa ada tugas 4 hari ini. Silakan dikerjakan secara mandiri dan dikumpulkan dengan memperhatikan batas waktu pengumpulannya. Demikian, terima kasih.